Petualangan ke Kerajaan Sriwijaya Negeri di Tengah Lautan. Halo, teman-teman, bertemu lagi dengan Pala-Pala. Hari ini, kita akan bertualang jauh ke masa lalu ke sebuah kerajaan besar yang hebat dan terkenal di seluruh dunia. Namanya Kerajaan Sriwijaya. Bayangkan sebuah kerajaan yang letaknya di tepi laut, dengan kapal-kapal besar berlayar ke negeri-negeri jauh membawa rempah-rempah, kain sutra, dan bahkan ilmu pengetahuan. Yuk, kita mulai petualangan kita. Adi dan Sari sedang bermain di perpustakaan sekolah ketika mereka menemukan sebuah buku tua berjudul Sriwijaya, Kerajaan Maritim Terbesar Nusantara. Saat membukanya, wush, mereka seperti tersedot masuk ke dalam buku dan tiba di sebuah pelabuhan yang ramai. Kakek Pandu mengajak mereka berjalan ke atas bukit, menunjukkan pemandangan sungai dan laut yang luas. Ia berkata, Sriwijaya adalah kerajaan maritim, artinya kami kuat di lautan. Kami berdiri sejak abad ke-7 di Sumatera bagian selatan. Pelabuhan kami ramai karena kapal-kapal dari India dan Tiongkok mampir di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Sriwijaya bukan hanya kaya, tapi juga cerdas. Raja-raja di sini mencintai ilmu pengetahuan. Mereka membangun pusat belajar agama Buddha dan mengirim para pelajar ke India. Adi kagum melihat kapal-kapal besar Sriwijaya. Wow, ini seperti bandara laut ya, Sari. Sari membaca dari gulungan tulisan di tangan kakek Pandu. Sriwijaya menguasai jalur laut yang penting, namanya Selat Malaka. Semua kapal dagang harus lewat sini, dan mereka membayar pajak pada Sriwijaya. Karena itu, Sriwijaya menjadi sangat kaya. Tapi mereka juga pandai menjaga hubungan dengan kerajaan lain. Raja Sriwijaya bahkan mengirim surat persahabatan ke Tiongkok dan India. Di sebuah biara kuno, Adi dan Sari melihat banyak biksu sedang menulis di daun lontar. Di masa itu, Sriwijaya adalah pusat belajar agama Buddha. Banyak pelajar dari luar negeri datang ke sini untuk belajar, seperti Ising, seorang biksu dari Tiongkok. Ising tinggal di sini selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanannya ke India, kata kakek Pandu. Sriwijaya bukan hanya kaya secara materi, tapi juga ilmu dan budaya. Adi dan Sari ikut kakek Pandu ke sebuah desa. Anak-anak sedang membantu orang tua mereka menanam padi, membuat perahu kecil, dan menenun kain. Mereka hidup dari hasil laut dan sungai, bertani, dan berdagang. Semua hidup rukun dan gotong royong. Bahasa yang dipakai adalah Melayu kuno, dan tulisan mereka dikenal dengan aksara Pallawa. Namun, semua kerajaan pasti mengalami pasang surut. Di abad ke-11, Sriwijaya mulai diserang oleh kerajaan dari Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Majapahit di kemudian hari. Pelabuhan mereka direbut, dan kekuatan Sriwijaya perlahan melemah. Hingga akhirnya, nama besar itu tinggal sejarah. Tapi, peninggalannya masih bisa kita lihat. Prasasti, candi, dan kisah tentang kejayaan Sriwijaya tetap hidup sampai sekarang. Kakek Pandu mengantar Adi dan Sari kembali ke pelabuhan. Sebelum mereka pergi, beliau berkata, "Ingatlah, anak-anak, ilmu, kerja keras, dan persahabatan dengan dunia adalah kunci kejayaan Sriwijaya. Kalian pun bisa hebat seperti mereka, jika rajin belajar dan menjaga warisan budaya kita." Wuosh, mereka pun kembali ke perpustakaan. Sriwijaya, kerajaan yang membawa Nusantara ke dunia. Wah, seru sekali petualangan kita hari ini. Dari kerajaan di tepi laut hingga menjadi pusat ilmu dan perdagangan dunia. Sriwijaya adalah bukti bahwa Indonesia sudah hebat sejak zaman dulu. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Jangan lupa, belajar bisa jadi menyenangkan, apalagi kalau sambil bertualang.